Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Buya mau bertanya Buya. Ketika kita mengajukan suatu kredit baik bank konvensional maupun bank syariah, tentu ada di sana ada agunan. Ketika agunan itu berbentuk rumah, maka rumah itu akan diasuransikan. Begitu juga kreditnya juga akan diasuransikan. Nah, ketika kredit itu berjalan, kemudian pengkredit atau penghutang itu meninggal, maka kredit itu akan lunas dengan diklaimnya asuransi kredit tersebut. Nah, apakah yang ditanyakan Buya, apakah pihak keluarga masih menanggung beban untuk membayar hutang dari almarhum? Terima kasih Buya, syukron. Baik, harus kita pilih dulu antara cara syar'i dan konvensional. Biarpun tampak hasilnya sama, tetap himbauan kami adalah berurusanlah Anda dengan sesuatu yang pakai label syariat. Karena ada hubungannya dengan iman. Hubungannya dengan iman. Kalau ada kekurangan di dalam produk-produk syariat, tugas kita untuk menyempurnakan. Artinya tidak boleh kita menyerah. Dan jangan sampai kita banyak alasan lalu kita tambah jauh dengan syariat. Kalau sudah ada label halal, di antara yang tidak ada labelnya tentu kita harus iman kita menuntut kita untuk memilih yang ada label halalnya. Adapun yang mengatakan, oh itu mirip kurang lebih. Dari dulu sudah ada orang ngomong begitu waktu Nabi mengharamkan riba, dalam Al-Quran disebutkan langsung orang-orang yang paling hobi dengan riba mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Apa sih bedanya antara jual beli dengan cari riba? Oh sama-sama cari untung, kok ini kok ribet banget. Ini biasanya begitu. Ini biasanya untuk membicarakan masalah antara konvensional dengan syariat itu biasanya kurang lebih ini. Di pinggir mirip-mirip, padahal tidak seperti itu. Maka di saat Anda masuk dunia syariat, kelihatannya secara zahir istilah hampir mirip-mirip. Tapi semua itu akan ada akad yang jelas. Mulai dari agunan yang akan dijadikan sebagai jaminan, gade itu harus ada aturannya. Bukan seperti ya kalau di konvensional barangkali kita tidak tahu secara pasti, di tempat-tempat mungkin gade-gade yang tidak syar'i itu, kalau orang nggak bisa bayar utang, sudah pada waktu tempo tiba, barang itu dijual langsung, ya sudah, nggak bisa, sudah hangus. Yang punya barang sudah nggak mendapatkan apa-apa lagi, kan begitu, ya sudah hilang. Jual pun nggak punya hak untuk mempertahankan harga. Yang penting bagi penggadai tersebut, bagi orang yang meminjamkan, yang penting uangku balik. Nggak ada rahmatnya. Tapi kalau dalam Islam, uang gade itu adalah jaminan atas utang. Jika yang pinjam duit nggak bisa bayar utang, nanti gade tersebut kita jual dengan harga normal. Setelah itu dipotong untuk bayar utang, selebihnya dikembalikan. Jangan sampai orang yang punya utang itu tambah kejepit. Itu kan budaya-budaya yang jauh dari rahmat, sudah jatuh ketimpa tangga. Nah begitu. Nah ini dalam Islam, kalau Anda masuk dunia syariat tentu ada transaksi-transaksi dijelaskan. Ada masalah pembebasan misalnya, setelah dia adalah agunan tersebut, kemudian kreditnya pun sebenarnya kredit itu akan ada akad khusus ya, supaya tidak sama ya. Kalau kita ngambil daripada bank syariah itu nggak ada istilahnya aku pinjam duit 100 juta balik 120, nggak ada. Tentu ada akad yang akan membedakan antara halal dan haram. Nah inilah makanya para pelayan-pelayan bank-bank syariah itu harus benar-benar memahami syariat. Yang bahaya adalah dia lulusan konvensional sehingga bahasanya bahasa konvensional. Jadi karena dia malas menjelentrehkan langsung tutup poin, pinjam 100 juta balik 120 juta. Loh, apa bedanya? Kan begitu. Sementara proses untuk sampai kepada 120 ada proses cerita yang panjang yang itu adalah akad. Jadi yang membedakan adalah akad. Jangan langsung, wah hasilnya kan sama saja. Orang, ya ini bahasa banyak banget. Kalau dikembangkan ke hal-hal lain bahaya. Contoh, ini sederhana saja. Laki perempuan di kamar, laki perempuan di kamar, sama-sama saling mencintai. Lalu mereka berhubungan.
Bedanya, yang kamar pertama dia dengan akad nikah yang sah. Yang ini adalah tidak dengan akad. Beda, hanya gara-gara akad saja. Padahal urusan senang sama-sama senang. Hati-hati jangan meremehkan masalah akad. Boleh, nggak bisa berkucak. Ini kan saya ridho sama ridho juga. Nah, nggak bisa. Karena ada aturan syariat. Maka kami himbau tetap peduli kepada urusan dunia syariat. Biarpun kami juga punya kritik kepada bank-bank syariat. Banyak kritik kami. Dan semoga didengar. Tapi kritik itu kan kritik cinta. Kami tidak menjatuhkan. Kami berharap mereka berbenah. Berbenah. Itu adalah, karena paling tidak dikenal tentang transaksi yang selami. Nah kemudian di saat, kalau dalam dunia syariat, itu di saat ada pembebasan mungkin di dalam asuransinya, asuransi itu kan takaful. Takaful dalam syariat itu namanya ta'awun. Jadi sifatnya kita itu membantu. Bukan kita membayar lalu akan kita ambil. Kalau dalam dunia konvensional itu kan, coba, kalau kita faham di dalam Islam, asuransi itu maknanya indah. Kalau dalam dunia konvensional, asuransi maknanya adalah egois. Jadi kalau Anda dalam Islam, kalau Anda ikut asuransi, adalah harus Anda sadari bahwasanya Anda membayar itu untuk membantu, bukan karena Anda ingin mengambilnya. Cuma sudah ada kesepakatan, karena Anda sudah menjadi anggota yang membantu dia, maka kalau Anda ketimpa musibah, Anda pun berhak dibantu. Maka seharusnya doanya begini, ya Allah semoga aku ini yang sudah bayar terus untuk asuransi kesehatan ini, semoga aku tidak usah sakit. Tapi kalau konvensional tidak. Aku membayar, hitung-hitungan, aku akan balik itu. Niat ini penting banget. Jadi Anda dalam dunia syariat, kalau Anda masuk dunia takaful, asuransi adalah namanya tabarruk. Anda memberi. Ibaratnya begini, jamaah ini adalah siap kita untuk membuat asuransi. Setiap bulan kita membantu. Untuk apa? Untuk mengangkat saudara yang sakit atau meninggal dunia. Pokoknya dari grup kita ini yang sakit meninggal dunia, mendapatkan santunan dari duit yang kita kumpulkan. Namanya tabarruk. Karena sudah menjadi, maka setiap yang sakit, mereka nggak usah mikir, langsung diobati. Miniaturnya begitu. Lah giliran Anda sakit, ya Anda berhak dibantu, Anda keluarga kok. Coba dalam asuransi kan enggak. Bisa saja niatnya adalah coba asuransi jiwa, kurang ajar enggak? Anak yang muda enggak didaftarkan, tapi mbahnya yang sudah tua tuh masuk asuransi. Kalau tahu kabar gembira, malaikat ngasih kabar umurnya 100 tahun lagi, enggak mau ngasih asuransi dia. Wah lama banget, yang pengennya cepat mati. Ya, karena asuransi tidak syariah memang enggak, bukan niat nolong orang, pengennya dia nyari keuntungan yang non syariah. Itu hati-hati. Jadi kalau dalam dunia non syariah tentu banyak hal yang mulai dari awal peminjaman sudah dengan bunga itu adalah juga tidak dibenarkan. Kemudian kalaupun ada asuransi sama, asuransi juga tidak syariah juga tidak dibenarkan. Nah kalau masalah pembebasan ini kan berbeda. Biarpun yang semula tidak syar'i, kalau orang itu membebaskan, ya sudahlah aku bebaskan, ya sah-sah saja pembebasannya, tidak wajib untuk membayar. Cuman jangan hanya ngambil ini dong, kesalahannya yang pertama kedua kan penting juga kita pikirkan. Kesalahan minjamnya, kesalahan transaksi asuransi yang nggak benar, ini kan juga ada hukumannya di hadapan Allah. Biarpun ujung-ujungnya dibebaskan. Selagi dibebaskan, Anda tidak punya. Mohon maaf, yang selama ini punya urusan dengan bank konvensional. Tak taunya karena Anda meninggal, kemudian dibebaskan semuanya. Sudah, namanya dibebaskan, tidak ada urusan. Tidak wajib, pertanyaan kan intinya, apakah ahli waris wajib? Oh tidak, karena sudah dibebaskan sesuai dengan janji yang mereka hadirkan. Berarti pembebasan dari mereka. Cuman kan urusannya bukan di saat ini saja. Transaksi asuransinya, kemudian transaksi di saat pinjam-meminjamnya, ini kan ada hukumannya, ada hitungannya di hadapan Allah. Tapi kalau dunia syariat, mulai dari ada minjamnya, apakah nanti akadnya murabahah atau nanti qarat hasan atau bagaimana, ada, itu dilihat sampai nanti kalau ada jaminannya, masalah asuransi, itu pun juga diatur dengan cara syariat. Nah kalau sudah begini nanti Anda sudah benar. Biarpun ujungnya adalah dibebaskan, sama kelihatannya hasilnya, bedanya adalah di sini Anda tidak dosa, di sini adalah dosa. Maksud kami ini agar dengan ini agar kita sadar pentingnya kita mendukung dunia syariat. Tanpa Anda harus merendahkan saudara-saudari kita yang masih berurusan dengan dunia konvensional. Karena kami menemukan banyak di antara mereka yang nangis. Kita pernah berapa kali, setiap kali umroh kan banyak orang itu duduk. Berapa kali kita ketemu orang menangis, menderu-deru. Karena apa? Dia belum bisa keluar dari dunia konvensional. Dan kami yakin yang seperti itu banyak. Hanya belum ada peluang untuk bisa keluar. Maka jangan merendahkan. Kalau Anda sudah masuk dunia bank syariat, jangan merendahkan siapapun yang masih berkecimpung dalam dunia konvensional.
Anda tidak tahu apa yang ada di hatinya, kebakar dia, sedih itu, bisa jadi banyak dan kita menemukan orang semacam itu. Dan kadang untuk mengentaskan diri dari dunia itu nggak gampang. Karena yang menyekolahkan dia dulu adalah bank tersebut. Kalau mau keluar, bayar jangan nggak punya duit. Kalau Anda keluar, Anda harus mengganti berapa ratus juta. Gimana Buya? Dan juga uniknya dalam dunia utang-utang dalam perbankan bukan utang-utang antara kita. Kalau Anda punya uang utang kepada saya, kalau Anda bayar dengan cepat kan senang. Dan dunia begitu enggak, mau dibayarin malah kena apa namanya penalti apa namanya. Wah, ini kan aneh, mau bayar malah suruh bayar utang. Nah, ini memang karena dunia bukan dunia malah. Jadi memang dunia unik. Mereka ada hitung-hitungan. Pokoknya Anda harus aku peres gitu loh bahasanya. Anda harus aku ambil aku harus dapat keuntungan. Sementara dalam Islam urusan dengan sesama, jangan hidup kita asas keuntungan-keuntungan. Akan tapi berpikirlah bagaimana aku bisa berguna untuk orang lain. Dan dunia syariat ditegakkan untuk melindungi itu hak-hak seperti itu. Dan yang jelas adalah sambung dengan syariat adalah kemuliaan. Ingat, jangan merendahkan. Kalau Anda sudah di dunia syariat, jangan Anda merendahkan siapapun yang masih berada di dunia konvensional. Adapun pertanyaannya adalah, selagi dibebaskan nggak ada masalah. Cuman kan permasalahannya bukan di dalam pembebasan ini. Kan ada mukaddimahnya tentang peminjaman yang harus kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.